Terkadang ketika kita disibukkan dengan urusan-urusan dunia, pekerjaan-pekerjaan dunia, kita terkadang masih biasa-biasa saja tatkala kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal subhanallah, apa yang kita tinggalkan itu, kelalaian yang kita lakukan itu nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita takutkan sekali lagi. Maka oleh karena itu kita harus selalu berusaha, berupaya bersama untuk agar kita bisa selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun sekali lagi. Saking pentingnya ibadah solat ini dikatakan, jikalau kita tidak bisa solat sambil berdiri, kita bisa solat sambil duduk. Kalau kita tidak bisa solat sambil duduk, kita bisa solat sambil berbaring. Kalau kita tidak bisa solat sambil berbaring, tidak bisa menggerakkan tubuh kita, kita masih bisa solat dalam hati. Ini mewujudkan apa? Mencerminkan apa pentingnya solat ini harus selalu kita jaga. Dan solat ini juga merupakan cerminan bahwasanya memang kita ini seorang muslim, orang yang insya Allah selalu taat kepada Allah. Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban bagi kita yang mengaku diri kita ini seorang muslim. Jadi sekali lagi mari, jikalau kita selama ini masih galak lalai dalam ibadah kepada Allah, mari di kesempatan ini, apalagi ini di awal tahun ini 2024, tahun yang baru ini, mari kita perbaiki segala kekurangan-kekurangan kita. Jangan sampai nanti di akhir-akhir kehidupan kita baru menyesali, baru menangisi diri kita karena kita selama hidup ini masih lalai dalam menjalankan perintah Allah. Baru menangisi. Dan saat itu kalau itu tiba, maka sudah tidak ada lagi kesempatan bagi diri kita. Maka oleh karena itu sekali lagi mari kita bersama-sama berupaya selalu menjalankan perintah Allah. Dan ingat, ketika kita sudah istiqomah dalam ibadah salat kita, kita pun harus tetap waspada dengan syaitan iblis laknatullah. Kenapa? Karena bisa jadi dia masih menggoda kita, sehingga bisa jadi dia merusak ibadah yang sudah kita lakukan, niat ibadah yang kita lakukan. Karena iblis tidak akan pernah selalu menyerah, akan selalu berusaha mencari celah. Ketika kita mungkin tidak bisa dibujuk dalam hal ibadah solat, iblis tetap masih menggoda diri kita dengan apa? Niat ibadah yang kita lakukan, niat solat yang kita lakukan. Dengan bisikan-bisikan iblis, dia menggoda kita, membuat diri kita mungkin bisa jadi menjadi orang-orang yang sombong akhirnya, merasa menjadi orang-orang yang paling hebat, paling benar sendiri. Ini bujuk rayu syaitan iblis laknatullah. Dan ini sekali lagi harus selalu kita waspadai. Jangan sampai ibadah yang sudah lakukan ini rusak karena perbuatan diri kita sendiri. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua juga yang tak kalah pentingnya, ketika ibadah kita sudah bagus, salat kita sudah bagus, jangan lupa amaliyah kita, tingkah laku kita, perbuatan kita kepada sesama manusia. Ini juga penting sekali bagi diri kita. Karena kebahagiaan yang Allah berikan itu ketika kita dua-duanya bagus. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannat, kata Allah. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman, amanu, ibadahnya bagus, salatnya bagus, wa amilus salihat, dan juga melakukan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan saleh kepada sesama manusia, anna lahum jannat, kata Allah. Bagi mereka akan aku siapkan syurga, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sekali lagi ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari di awal tahun ini kita banyak memuhasabai diri kita, kita banyak mengintrospeksi diri kita. Jangan sampai diri kita ini nantinya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang lalai dalam ibadah. Tentunya kita tidak menginginkan ini. Maka oleh karena itu sekali lagi selalu kita harus banyak
saling nasihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Agar apa? Agar kita semua insyaallah selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang menurut kita benar, tapi sebenarnya apa yang kita lakukan itu salah. Ini yang kita tidak ketahui. Maka oleh karena itu perlu selalu kita berada dalam majelis-majelis ilmu, dalam majelis pengajian. Agar apa? Agar tadi kami katakan di awal, ada orang yang mau memberitahukan kita ketika ada kesalahan yang kita lakukan, sehingga pada akhirnya nanti insyaallah kita semua akan terjaga selalu, dijalankan atau diarahkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala di jalannya yang insyaallah jalan yang lurus, jalan orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya jalan orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya nanti insyaallah ketika kita ibadah